Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tonton terus video ini dari awal sampai akhir ya. And keep watching guys. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Di sini ada saya Rahmawati dan dua rekan saya. Yang pertama ada Ainul Mardiah dan Safira Hindrayani. Nah, kami bertiga ini merupakan anggota dari kelompok 1 dari kelas Akuntansi Syariah B semester 6. Nah, langsung saja ke pembahasan. Apa sih yang bakal kita bahas di sini? Nah, di sini kita itu akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Auditing 2. Materinya adalah audit siklus penjualan yang diampu oleh dosen Ibu Nur Eka Setiawati SPD MSI. Tujuan utamanya dari audit siklus penjualan, nah tujuannya itu adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang diperoleh dari siklus disajikan secara wajar sesuai dengan SAK yang berlaku. Selanjutnya yaitu prosedur awal dan penetapan resiko dalam audit siklus penjualan. Ada beberapa poin. Nah, poin yang pertama yaitu pemrosesan pesanan pelanggan. Jadi, penerimaan pesanan pelanggan seringkali mengakibatkan terciptanya pesanan penjualan dengan segera, yaitu permintaan pelanggan terhadap barang mengawali seluruh siklus. Jadi, poin yang pertama ini adalah awal dari siklus yang terjadi. Kemudian poin kedua yaitu pemberian kredit. Biasanya pemberian kredit ini diberikan kepada pelanggan-pelanggan yang sebelumnya telah di-ACC sesuai dengan ketentuan perusahaan yang telah berlaku. Selanjutnya poin ketiga ada pengiriman barang. Nah, biasanya terdapat dokumen-dokumen yang berisikan seperti kualitas barang, kemudian deskripsi barang, dan kondisi barang tersebut sesuai dengan apa yang ada. Yang poin keempat ini ada penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Setelah tadi ada pemberian kredit dan pengiriman barang kepada pelanggan, di sini adalah pelunasan dari barang tersebut yang harus dilakukan secara tepat dan benar. Yang kelima ada pemroses dan mencatat penerimaan kas. Setelah tadi adanya pelunasan atau kita sudah menerima pembayaran, maka situ akan masuk ke dalam pencatatan penerimaan kas. Poin ke-6 ini ada pemrosesan dan pencatatan return penjualan dan pengurangan harga. Setelah barang diterima tadi, apabila pelanggan menerima dalam keadaan rusak, maka bisa melakukan pengembalian atau return kepada perusahaan, dan itu akan berdampak pada harga dan nilai barang itu sendiri. Poin ke-7, menghapus piutang tak tertagih. Nah, apabila sudah menyimpulkan bahwa suatu jumlah tidak dapat ditagih, maka perusahaan tersebut harus menghapuskannya. Poin yang terakhir itu ada beban piutang tak tertagih. Pada prinsip akuntansi itu mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih dan sejumlah nilai tagihan yang diperkirakan tidak dapat ditagih, seperti itu. Karena perusahaan tidak bisa mengklaim 100% piutang itu akan kembali. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian pada penjualan kredit. Nah, dokumen dan catatan umum adapun yang termasuk dokumen-dokumen perusahaan terkait transaksi penjualan kredit. Yang pertama ada pesanan pelanggan, yaitu pembelian barang dagang oleh pelanggan yang langsung diterima pelanggan dan biasanya menggunakan form yang telah disiapkan penjual ataupun pembeli. Yang kedua,
Pesanan penjualan, dokumen yang menunjukkan mengenai deskripsi barang yang dijual maupun kualitas barang yang akan dibeli. Yang ketiga yaitu dokumen pengiriman yang bertujuan untuk menunjukkan rincian tanggal setiap pengiriman barang. Yang keempat ada faktur penjualan. Ini adalah form atau formulir yang menyatakan penjualan tertentu termasuk berapa nominal terutang serta tanggal penjualannya. Kemudian yang keenam ada file transaksi penjualan, yaitu dokumen yang berisikan transaksi penjualan yang telah diselesaikan. Yang ketujuh ada jurnal penjualan, yaitu dokumen yang berisi daftar penjualan yang telah diselesaikan. Ke-8 file induk pelanggan, dokumen yang berisi informasi mengenai penagihan pelanggan. Yang 9 ada file induk piutang usaha, yaitu berisi tentang informasi transaksi dari setiap pelanggan. Dan yang laporan bulanan pelanggan, yaitu dokumen yang dikirimkan kepada pelanggan yang menunjukkan saldo awal transaksi dan saldo akhir. Baik, selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian pada penjualan tunai. Yang pertama, penerimaan order dari customer, yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi penerimaan kas. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Faktur penjualan tunai bernomor urut, tercetak, dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Yang kedua, penerimaan kas. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas pada faktur tersebut. Yang ketiga, kas diterima oleh fungsi penerimaan kas. Digunakan untuk kepentingan pribadi. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya dengan segera ke bank. Keempat, penyerahan barang. Fungsi penyerahan barang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman barang dengan cara membubuhkan cap. Sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Yang kelima, pencatatan transaksi. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi operasi dan fungsi penyimpanan uang dan barang. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Selanjutnya yaitu ada aktivitas pengendalian pada transaksi penyesuaian penjualan dan pengendalian lainnya. Transaksi penyesuaian penjualan meliputi A. Pemberian potongan tunai, B. Pemberian retur penjualan dan pengurangan harga, C. Penentuan piutang tak tertagih. Aktivitas pengendalian bermanfaat dalam mengurangi risiko penyelewengan semacam itu, yang berfokus pada penetapan validitas dan eksistensi atau kejadian transaksi dan mencakup hal-hal berikut ini. A. Otorisasi yang tepat atas seluruh transaksi penyesuaian penjualan. B. Perhitungan independen atas barang-barang yang diretur. C. Penggunaan dokumen dan catatan yang tepat. D. Pemisahan tugas untuk mengotorisasi transaksi penyesuaian penjualan dan penanganan serta pencatatan penerimaan kas. Lalu selanjutnya pengujian substantif pada audit siklus penjualan piutang usaha. A. Menentukan risiko deteksi untuk pengujian rincian. Risiko pengujian rincian
berhubungan terbalik dengan penilaian tingkat risiko inherent. Risiko prosedur analitis, risiko pengendalian. Yang B, prosedur awal. Penting untuk memahami kebijakan perusahaan mengenai pengakuan pendapatan serta pemicu ekonomi yang mendasari perusahaan yang akan mempengaruhi total pendapatan dan margin kotor. Prosedur awal yang penting untuk menverifikasi piutang usaha dan akun penyisihan terkait adalah menelusuri saldo awal, periode berjalan, ke saldo akhir yang telah diaudit dalam kertas kerja tahun sebelumnya. Lalu C, prosedur analitis. Tujuan auditor dalam melaksanakan prosedur analitis adalah mengembangkan ekspektasi atas saldo piutang usaha, hubungan piutang usaha dalam penjualan, dan margin kotor perusahaan. Yang terakhir yaitu pengujian rincian transaksi. Pengujian rincian transaksi tertentu dapat dilaksanakan selama pekerjaan intern bersama. Dengan pengujian pengendalian dalam bentuk pengujian bertujuan ganda. Tujuan dalam siklus audit penjualan dan penagihan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik. Yang kedua, untuk memeriksa validitas atau keabsahan dan kebenaran otentisitas piutang dan penjualan, piutang dan penerimaan kas. Yang ketiga, untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya allowance for bad debts atau penyisihan piutang tak tertagih. Yang keempat, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul dari pendiskontoan mesel tagih. Dan yang kelima, untuk memeriksa apakah penilaian dan pengalokasian serta penyajian dan pengungkapan total penjualan, laba kotor, dan piutang telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. KKP atau kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang memuat data tercatat yang dibuat dan dokumen yang dikumpulkan oleh pemeriksaan baik yang diperoleh dari dalam maupun dari luar instansi yang diperiksa selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap laporan. Manfaat kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, merupakan dasar penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, merupakan alat pembuktian dari laporan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, merupakan alat pembuktian dari laporan hasil pemeriksaan. Yang keempat, menyajikan data untuk keperluan referensi. Dan yang kelima, merupakan salah satu pedoman untuk tugas pemeriksaan berikutnya. Syarat-syarat kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Yang pertama, lengkap dan teliti. Kertas kerja pemeriksaan harus dibuat lengkap dan teliti, yaitu bebas dari kesalahan penyajian informasi dan kesalahan hitung, agar dapat mendukung hasil yang diperoleh. Yang kedua, jelas dan ringkas. Kertas kerja pemeriksaan harus dibuat didasarkan pada fakta dan argumentasi yang rasional. Informasi yang diungkapkan harus jelas, lengkap, dan ringkas. Dan yang ketiga, mudah dibaca dan rapi. KKP atau kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca dan dibuat dengan sistematis, bersih dan rapi, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang untuk mempelajari dan untuk menyusun laporan daripadanya. Nah, akhirnya kita sudah ada di penghujung video ini. Di sini ada sumber terkait mengenai materi yang kami sampaikan pada siang hari ini. And ya, thanks for watching guys. Udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau salah-salah kata. Semoga materi yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat buat kalian yang udah nonton. And see you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.